Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Turang Arya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir individu mengenai pembelajaran materi, pengembangan materi atau bahan ajar dengan menggunakan model ADI. Materi yang saya pilih berasal dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu puisi untuk tingkat SMA. Dalam video ini saya akan menjelaskan mulai dari tahap analisis, perancangan, pengembangan, implementasi, dan hingga evaluasi. Semua akan saya jelaskan secara rinci dan sistematis sehingga terlihat bagaimana penerapan model ADI dalam pengembangan bahan ajar untuk satu bab pembelajaran. Akan saya mulai yang pertama. Tahap analisis atau analisis. Tahap pertama dalam model ADI adalah analisis. Pada tahap ini, pengembang bahan ajar mengidentifikasi berbagai kebutuhan pembelajaran. A. Analisis kebutuhan peserta didik. Peserta didik sering mengalami kesulitan dalam memahami puisi, terutama pada makna kata kias dan majas, unsur pembangunan puisi, dan menafsirkan makna puisi secara keseluruhan. Selain itu, minat membaca puisi juga relatif rendah karena pembelajaran masih bersifat teoritis dan kurang kontekstual. B. Ada analisis kurikulum. Materi puisi dilakukan dengan capaian pembelajaran bahasa Indonesia seperti mengidentifikasi unsur puisi, menganalisis makna puisi, menulis atau membaca puisi dengan ekspresif. C. Analisis karakteristik peserta didik. Peserta didik memiliki karakter lebih tertarik pada media visual atau audio, menyukai contoh puisi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan lebih aktif jika pembelajaran bersifat interaktif. D. Analisis lingkungan dan media. Pembelajaran memungkinkan dilakukan secara tatap muka, daring atau blended learning dengan dukungan media seperti video, modul, digital, dan lembar kerja secara peserta didik. Selanjutnya tahap desain atau perancangan. Tahap kedua adalah desain, yaitu merancang bahan ajar berdasarkan hasil analisis. A. Perumusan tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran puisi, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian puisi, mengidentifikasi unsur pengembangan puisi, menafsirkan makna puisi, dan menulis puisi sederhana dengan bahasa sendiri. B. Perancangan materi. Materi disusun secara sistematis, meliputi pengertian puisi, unsur instrik puisi, tema, diksi, majas, rima, dan amanat, contoh puisi, analisis puisi, dan latihan menulis puisi. Yang C ada perancangan media dan metode. Media yang dirancang yaitu model bahan ajar puisi, video pembacaan puisi, LKPD atau lembar kerja peserta didik. Lalu selanjutnya ada metode pembelajaran. Yang pertama diskusi, analisis teks, dan praktik menulis dan membaca puisi. D. Perancangan evaluasi. Evaluasi dirancang dalam bentuk kuis pemahaman, tugas analisis puisi, dan proyek menulis puisi.
Tahap development atau pengembangan. Tahap ketiga adalah development, yaitu proses pembuatan bahan ajar. A. Pengembangan bahan ajar. Pada tahap ini dikembangkan modul puisi dengan bahasa Indonesia sederhana, contoh puisi yang relevan dengan kehidupan peserta didik, dan ilustrasi dan tampilan visual menarik. B. Pengembangan media pembelajaran. Media yang dikembangkan meliputi video pembacaan puisi dengan intonasi dan ekspresi, LKPD interaktif berisi analisis puisi, dan rubrik penilaian menulis puisi. C. Validasi ahli. Bahan ajar divalidasi oleh ahli materi bahasa Indonesia dan guru mata pelajaran. Masukan dari validator digunakan untuk memperbaiki isi, bahasa, dan tampilan bahan ajar. Nah, selanjutnya ada tahap implementation atau implementasi. Tahap keempat adalah implementasi, yaitu penerapan bahan ajar dalam pembelajaran. A. Pelaksanaan pembelajaran. Bahan ajar puisi diterapkan dalam proses belajar mengajar. Misalnya, guru menjelaskan materi menggunakan modul dan video. Peserta didik membaca dan menganalisis puisi secara berkelompok, dan peserta didik menulis puisi berdasarkan pengalaman pribadi. Selanjutnya ada B. Peran guru dan peserta didik. Guru berperan sebagai fasilitator dan pengembangan diskusi. Sedangkan peserta didik berperan aktif dalam menganalisis puisi, berdiskusi, dan menampilkan hasil karya puisi. C. Penggunaan media. Media digunakan secara optimal untuk meningkatkan minat belajar, pemahaman makna puisi, dan kreativitas peserta didik. Tahap evaluasi atau evaluation. Tahap terakhir adalah evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas bahan ajar. A. Evaluasi format dilakukan selama proses pembelajaran seperti tanya jawab, kuis singkat, pengamatan keaktifan peserta didik. Selanjutnya B. Evaluasi sumatif. Dilakukan di akhir pembelajaran berupa tes pemahaman puisi dan penilaian hasil karya puisi peserta didik. Selanjutnya ada C. Evaluasi bahan ajar. Evaluasi juga dilakukan terhadap bahan ajar, meliputi kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran, kemenarikan media, dan kemudahan dipahami peserta didik. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan dan penyempurnaan bahan ajar puisi. Contoh puisi yang bisa digunakan untuk menjadi referensi anak SMA untuk proses pembelajaran. Yang pertama ada puisi dari Khairul Anwar yang berjudul Aku. Selanjutnya ada W.S. Rendra berjudul Sejak Matahari. Dan terakhir ada Supardi Djoko Damono berjudul Hujan Bulan Juni. Sebagai kesimpulan, model ADI sangat efektif dalam pengembangan bahan ajar puisi karena dilakukan secara sistematis, mulai dari analisis kebutuhan hingga evaluasi. Dengan bahan yang dirancang menggunakan model ADI, pembelajaran puisi menjadi lebih menarik, bermakna, dan berpusat pada peserta didik.
Demikian video presentasi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.